Wow, ramai sekali ya, luar biasa. Salam kenal, saya Feni, bisa dipanggil Cek Feni, boleh dipanggil Kak Feni, boleh dipanggil Fen, boleh. Yang penting jangan Tante Feni ya, apalagi AI Feni, itu jauh-jauh ya, enggak ya, bisa dipanggil Cek Feni aja lebih aman. Oke, sebelumnya terima kasih buat Ko Gyong, di mana beliau. Terima kasih kesempatannya, kepercayaannya sudah memilih saya untuk bisa sharing di opening banget ya, sesi 1 banget. Luar biasa, terima kasih juga buat Koriko, Cemeli, Cek Feby, Kak Roy, terima kasih bimbingannya. And the one and only sahabat Jailku, my brother in Christ, Jerry, mana Jerry? Mana Jerry? Thank you loh Jer, kamu merebut 3 bulanku untuk 30 menit di sini. Terima kasih. Tahun depan kamu sih, oke. Oke, izinkan aku bersaksi, aku diminta untuk bersaksi sedikit mengenai pengalaman hidupku. Bagaimana aku bisa tahu akhirnya seperti apa aku diciptakan Tuhan, seperti apa jati diriku sebagai anak Tuhan. Aku diminta bersaksi, kesaksianku cukup lama tidak apa-apa. Kesaksianku cukup lama tapi tenang aja, kan ada foto-foto hiburan yang akan mudah-mudahan kalian ya terhibur ya. Oke. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa di foto? Di sebelah kanan sini. Mungkin adik-adik dari Roket Lembah Pujian tahu ya ini siapa. Disclaimer dulu, aku tidak menghina siapapun, aku tidak menyakiti siapapun, aku juga tidak mau menyindir siapapun. It's all about this lady di foto ini. Aku hanya mau membicarakan perempuan di dalam foto ini, dia adalah saya. Saya lupa, saya lupa itu tahun berapa, tapi itu jelas itu adalah foto saya. Pada saat itu, di saat dimana saya berfoto seperti itu, masa-masa itu adalah masa di mana saya adalah korban bully. Saya korban bully yang tidak hanya 1-2 kali, 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun saya alami bahwa sampai pada akhirnya saya tidak bisa menerima diri saya apa adanya. Saya pernah berkaca pada saat saya posisi seperti itu, sekali lagi saya tidak menghina fisik orang, saya tidak menyakiti fisik orang ataupun menyindir. Saya hanya bersaksi tentang kehidupan saya bahwa saya mau sama-sama kita belajar bahwa hidup kita berharga. Tapi saya izinkan saya untuk bersaksi. Saya pernah berkaca pada saat itu, apa ya yang aku suka dari diriku? Setiap aku bercermin, aku melihat diriku, apa ya yang aku suka dariku? Badanku gendut, kulitku hitam, kacamataku tebal, hidungku pesek, rambutku susah diatur, semuanya. Setiap aku berkaca, aku selalu berkata seperti itu di kaca. Oke, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Dan tanpa sadar itu aku alami bertahun-tahun. Setiap aku berkaca, yang ada dalam pikiranku adalah, oke, aku jelek. Tuhan ciptakan aku jelek. Dan itu aku alami bertahun-tahun. Puji Tuhan aku dilahirkan di keluarga yang penuh kasih, penuh damai. Jadi pada saat aku ke sekolah, pikiranku untuk ke sekolah hanya untuk menyenangkan orang tuaku. Pikiranku untuk berangkat ke sekolah ya karena papaku yang antar. Kalau bisa memilih, aku tidak mau ke sekolah. Karena maaf, setiap aku ke sekolah, semua orang membuliku. Karena fisikku yang seperti itu. Kalau aku maju ke depan, misalnya ngisi pertanyaan, sudah pasti gini, weh minggir Fen, minggir, ketutupan, papannya ketutupan. Udah biasa kayak gitu. Atau enggak misalnya pas aku lewat, angkat tangan itu, weh minggir, pernah kepalaku ditoyor dari belakang, itu hal biasa. Kalau bisa memilih, aku tidak mau sekolah. Karena aku selalu dibully. Ya, jadi rasanya itu berat sekali. Setiap pulang ke rumah berkaca, oh iya ya aku jelek, makanya aku dibully. Dan tanpa sadar, itu aku alami bertahun-tahun, dan seperti yang tadi aku bilang di awal, ya, aku jelek. Bahkan orang tuaku pernah dipanggil, ditelepon sama guru, dipanggil. Orang tuaku udah panik, kenapa nih? Mamaku udah panik, kenapa dipanggil? Ternyata guru cuma bilang nih, Bu, ini anak pendiam sekali sih Bu, gak mau bicara sama orang.
ini kenapa ya? Ya karena setiap aku bicara, pasti temanku bilang, ih maaf ya, ih babi bisa ngomong, ih tikus bisa ngomong. Semuanya penghinaan. Ya, mungkin beberapa daripada kalian mungkin ada yang relate, karena ya pembulian itu sekarang ada di mana-mana. Ini puncaknya, ini saya di tahun 2019, masih ada yang mengenali, mungkin ada yang pernah tahu saya. Ini orang yang sama, itu adalah foto saya, itu tahun 2019, yang di sebelah kanan itu difoto sama Jerry waktu itu. Waktu itu kita ada meeting di ruang SOM, meeting sektor kalau nggak salah aku lupa, di ruang SOM Lembah Pujian. Difoto sama Jerry. Jerry itu nggak fotoin aku doang, Jerry orang baik, saudara-saudara. Jerry nggak cuma fotoin aku doang, jadi aku tuh lagi ngobrol sama siapa gitu nggak tahu. Dikirimlah ke grup sama si Jerry, guys pada di mana? Kita udah mau mulai. Pada saat itu aku nemuin foto ini, wow, besar sekali saya gitu ya. Terus ya udah aku crop ya udah aku masukin ke sini. Ini tahun 2019. Dan sebelah kanan itu fotoku pada saat aku lagi lagi nyuapin om aku lagi makan, lagi sakit. Terus dikirim ke grup keluarga besar, lagi ada video gitu. Terus aku lihat ada diriku, ya udah aku screenshot. Terus aku masukin ke sini. Ini tahun 2019. Aku ini sudah tidak sekolah ya. Aku pikir pembulian itu hanya ada di sekolah. Ternyata pembulian itu masih berlanjut sampai aku di dunia kerja. Dengan posisi badanku yang seperti ini, dengan bernafas susah, naik tangga tidak bisa, semakin banyak yang membuli. Di tempat kerjaku, puncaknya di mana saat Tuhan memprosesku begitu sakit, Tuhan memprosesku begitu jatuh sekali pada saat itu. Saya lagi ada acara di tempat pekerjaan yang mewajibkan saya untuk hadir ke situ, mewajibkan semua karyawan untuk hadir. Pada saat itu kita kumpul berlima, kalau nggak salah berlima orang. Ada salah satu teman saya yang ikutan kumpul di situ, dia bilang, nanti malam pacarku datang nih dari Inggris, dia bawa beberapa teman. Kalian bisa mengimajinasi ceritaku ya. Kita lagi kumpul berlima dengan meja bulat, jadi kayak kumpul gitu. Salah satu dari mereka bilang, nanti malam pacarku datang dari Inggris, dia bawa teman. Nanti aku kenalin ya ke kalian semua. Nanti si aku kenalin ini, si B kenalin ini, si C kenalin ini, sampai pada di posisiku, dia nggak kenalin aku sama siapa-siapa, dia diem. Dia bilang kayak gini, terus salah satu dari temanku bilang kayak gini, Feni nggak dikenalin. Feni, mana ada yang mau sama dia? Badannya besar, badannya gendut. Mana ada yang mau sama dia? You guys, kalian dapat poinnya ya? Mungkin kalian denger, alah gitu doang. Tapi saat itu juga gambar diriku rusak, gambar diriku anjlok. Aku merasa ya, aku gak akan dapat siapapun kalau dengan posisi aku sejelek ini. Dengan kata-kata temanku yang menyakitiku. Lagi berkumpul itu juga salah satu dari mereka bilang kayak gini. Oh, si Feni jadi mertuamu aja. Bapaknya pacarmu kan duda, dia cocok jadi ibu-ibu. Dengan polosnya mereka seperti itu dan dengan bodohnya aku juga tertawa. Jadi pada saat itu aku tertawa tapi dalam hatiku menangis. Aku merasa ternyata benar, dari aku SD, dari aku kecil, dari aku sampai sebesar ini, ternyata Tuhan ciptakan aku jelek. Aku berpikir seperti itu. Kalian ngantuk, kalian ada di sini? Amin. Kalian masih mendengarkan kesaksianku ya. Sampai pada saat dimana aku merasa sakit, dimana Tuhan memproses aku begitu luar biasa, aku datang sama Tuhan, aku bilang ini, Tuhan, kenapa Engkau ciptakan aku di lingkungan yang tidak pernah mendukungku, yang tidak pernah memujiku sedikit pun. Secara tidak langsung, setiap aku doa sama Tuhan, aku hanya komplain sama Tuhan. Setiap aku berdoa sama Tuhan, aku hanya marah sama Tuhan. Aku tetap melakukan doaku, aku tetap melakukan saat teduhku, tapi dengan posisi aku tidak mencari Tuhan. Tapi posisinya aku marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa?
Sampai setiap aku melihat ada orang lewat, Tuhan aku mau cantik kayak dia. Tiap ada orang lewat, Tuhan aku mau dong kaya kayak dia. Secara tidak langsung, waktu saya marah sama Tuhan, saya jadi orang yang sedikit-sedikit komplain sama Tuhan. Saya sedikit-sedikit jadi orang yang laporan sama Tuhan. Setiap hal kecil saya jadinya ngomong sama Tuhan. Setiap hal kecil saya jadinya cari Tuhan. Dan sebercanda itu Tuhan sama saya sampai saya akhirnya dari posisi yang saya marah besar sama Tuhan. Tuhan kenapa engkau ciptakan aku seperti ini? Tuhan aku tuh udah ikut SOM, aku udah ikut encounter. Gambar diriku tuh udah pulih tapi kenapa engkau rusakkan aku? Bla 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 segala macam. Setiap aku komplain, setiap aku laporanku yang setiap hari cari Tuhan. Tuhan ubah buat aku jadi jatuh cinta sama Tuhan. Karena aku hanya merasa cuma Tuhan yang mendengarkan aku. Dari seringnya aku laporan sama Tuhan, aku jadi sering kangen sama Tuhan. Aku gak tahu sebercanda itu Tuhan sama aku, yang aku dibuat gak bisa marah sama Tuhan. Tapi aku jadi kangen, aku mau cari Tuhan, aku mau laporan sama Tuhan. Dari laporan itulah jadi kebiasaanku, dikit-dikit aku cari Tuhan, aku saat teduh, bahkan aku saat teduh waktu itu benar-benar yang sampai jam 3 pagi aku bangun, aku cari Tuhan karena sebegitu rindunya aku sama Tuhan, aku dibuat jatuh cinta sama Tuhan sampai di tahun 2020, sampai pada akhirnya di tahun 2020, awal pada saat aku berulang tahun 1 Februari, tepat 1 Februari 2020, Tuhan berbisik di telingaku, kamu berharga. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk aku merubah hidupku menjadi lebih baik. Februari 2020, puncak di mana Tuhan berbisik di telingaku, kamu berharga. Feni, kamu kuciptakan berharga. Kamu useful. Maret 2020, ya beratku sudah sampai 3 digit teman-teman. Sudah teman-temanku, sahabat-sahabatku lembah pujian, pada duduk di mana sih teman-teman? Lembah pujian di mana sih? Besti, coba lagi. Cek ini semuanya. Mereka tahu aku perjuanganku seperti ini dari Maret 2020, April, terus berlanjut sampai di November 2020. Puji Tuhan dengan berprosesnya Tuhan, dari sinilah aku merasa sangat jatuh cinta sekali sama Tuhan. Ini bukan kuat dan gagahku aku bisa turun seperti ini. Sekali lagi aku katakan bukan soal fisik ya. Tapi saat kamu jatuh cinta sama Tuhan, saat kamu sayang sama Tuhan, kamu akan memperbaiki setiap apapun yang tidak bisa kamu perbaiki sebelumnya. Dan aku pada saat itu bergumul dengan badanku karena aku dibully habis-habisan. Aku diet. Dan ini aku turun 40 kilo dalam 1 tahun. Posisi di mana sebelah kananku itu tepat Desember apa Februari, pokoknya 2020-an gitu, itu badanku sudah di 3 digit itu, tidak mengerti akan merawat diri dan sebagainya, sampai akhirnya terlalu sayangnya aku sama Tuhan, terlalu percayanya aku sama Tuhan bahwa ternyata hidupku berharga, bahwa ternyata Tuhan menyertai aku begitu dahsyat dan luar biasa. Bukan kuat dan gagahku aku berhasil diet 40 kilo dalam setahun, itu semua karena mujizat Tuhan. Dari kutuk yang teman-temanku kasih waktu aku sekolah, waktu aku kerja, mereka bilang, mana ada yang mau sama kamu, mana ada cowok yang ngelirik kamu. I'm getting married soon, teman-teman. Kutuk itu hanya dibuat oleh manusia. Dimanapun kamu ditempatkan, kamu itu penuh berkat dari Tuhan Yesus Kristus, teman-teman ya. Jadi jangan pernah menerima kutuk dari manusia karena Tuhan yang akan buka berkatnya. Oke, dari kesaksian hidupku ini, dari setiap yang aku alami dari dulu sampai sekarang, sampai aku bisa menerima diriku sendiri, aku mau ngajarin kalian gimana kalian harus tahu tentang diri kalian, bahwa kalian itu sangat berguna, bahwa kalian itu sangat berharga. Pergumulanku adalah soal badanku. Aku tahu banyak daripada kalian di sini bergumul tentang banyak hal.
Percayalah kalau kalian jatuh cinta sama Tuhan, kalau kalian percaya bahwa Tuhan mengasihi kalian, kalian akan memperbaiki apapun yang sebelumnya rusak, akan Tuhan gantikan dengan yang baru. 3 poin yang aku dapatkan adalah, aku mau kita berdamai dulu dengan Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 8-9, aku bacakan saja dari sini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Dibentuknya lah manusia di situ, ditempatkannya lah manusia di situ. Aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa Tuhan memberikan engkau tempat terbaik dimanapun engkau berada sekarang. Bilang sama saya, tempat terbaik. Dimanapun teman-teman sekarang, di keluarga kalian sekarang, itu adalah keluarga terbaikmu. Di sekolah yang sekarang kalian jalani, itulah sekolah terbaikmu. Tuhan selalu menempatkan kita di tempat yang terbaik. Kalau kalian di posisi sama seperti aku, sekarang posisi kalian lagi dibully teman-teman kalian, percayalah, itu memang tempat terbaikmu. Jangan pernah terpuruk di situ. Dan poin yang kedua ini adalah keluargamu, sekolahmu, lingkunganmu, pelayananmu. Kalau kakak-kakakmu membanding-bandingkanmu, tegur. Kamu itu luar biasa, kamu itu dahsyat dan luar biasa. Jangan pernah terpuruk sama kutuk orang, jangan pernah terpuruk sama omongan orang. Tuhan memberikanmu tempat yang terbaik. Yang kedua, Tuhan tidak pernah salah menciptakanmu. Tuhan, kenapa sih aku nggak di keluarga yang itu? Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak tempatin aku di sana? Tuhan salah ya ciptain aku ya? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan, kenapa sih engkau kasih aku papa yang suka mukul? Tuhan, kenapa sih engkau kasih aku mama yang gak bisa bekerja? Jadinya mama papa berantem terus. Tuhan, kenapa sih aku ditempatkan di sekolah yang gak sekolah unggulan, bla 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 segala macam. Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih aku fisik yang seperti ini sehingga engkau banyak orang menghina aku? Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah menyalahkan Tuhan karena Tuhan ciptakanmu dengan tujuan yang hebat. Jangan pernah salahkan Tuhan. Mulai dari sekarang setiap kalian saat teduh, setiap kalian berdoa, kalau kalian masih menyalahkan Tuhan, bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Proses memang menyakitkan, tapi Tuhan tidak keliru memberikanmu dimanapun engkau berada. Dia tidak pernah terbalik untuk memberikan berkat. Oke? Dan yang ketiga, Tuhan mau kamu di sana. Memang bukan kita yang mau. Banyak hal di dunia ini yang Tuhan kasih kita nggak mau. Loh, kok aku? Loh, kok aku? Tuhan kan tahu aku bukan orang yang siap. Tuhan kan tahu aku orang yang penakut. Kok aku? Kok aku? Kalau Tuhan jawab, aku yang mau, kita bisa apa? Berhenti menyalahkan Tuhan, karena Tuhan memberikan engkau tempat terbaik. Karena Tuhan tidak pernah salah menciptakanmu. Dan Tuhan mau memang kamu diproses di sana. Oke, ada amin teman-teman? Yang kedua adalah berdamai dengan dirimu sendiri. Boleh bangkit berdiri lagi nggak? Biar nggak ngantuk. Bangkit berdiri lagi yuk. Coba teman-teman semua angkat tangannya seperti ini. Belum semua, tadi kan kayaknya ada yang puji, kamu wangi kok gak pede. Angkat tangannya tinggi dong. Nah, sekarang teman-teman semua setelah angkat tangannya kayak gini. Aku mengasihi diriku. Katakan sama-sama, aku mengasihi diriku. Aku menyayangi diriku sendiri. Aku berterima kasih untuk diriku sendiri. Aku berharga, aku diciptakan Tuhan tidak salah. Aku menyayangi diriku sendiri. Oke, tepuk tangan buat kalian, silakan duduk. Poin kedua, kalian berdamai dengan diri sendiri. Belajar menerima kekuranganmu. Semua orang itu punya kekurangan. Semua orang Tuhan izinkan punya kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tapi kita bisa menjadikan itu sempurna bersama dengan Tuhan. Ya, jangan pernah takut karena kamu kurang. Jangan pernah kamu meremehkan dirimu karena kamu banyak kekurangan. Enggak. Tapi jadikan itu motivasi bahwa Tuhan bekerja begitu dahsyat dalam kehidupanmu. Perbaiki apa yang bisa kita perbaiki.
Tadi di awal aku minta kalian saling memuji satu dengan yang lainnya. Aku bukannya mau ngajarin aku yang paling sempurna sendiri gitu, enggak. Aku di sini mau ngajarin kita sama-sama. Dari umur kita yang sekarang ini, belajarlah untuk merawat diri. Saat orang lain datang ke gereja dengan posisi tidak mandi, ya jangan mau seperti itu. Minimal kita mandilah ya. Mungkin kanan kiri aja, coba diundus dulu kanan kirinya. Minimal kita mandi, minimal kita rapi, wangi ya. Dan janganlah bergaul dengan orang-orang yang toksik. Nggak ada di sini. Di sini semuanya orang-orang penuh berkat, amin. Ya, jauhlah dari orang-orang toksik. Kalau kalian merasa kalian tidak bisa menarik mereka, tapi kalian yang ditarik, ya jauhlah dari orang-orang seperti itu. Ya, tadi aku bilang aku adalah korban bully. Mungkin di sini ada juga korban bully. Kalau kalian merasa kalian itu sakit di situ, jauhilah orang-orang yang seperti itu. Bergabunglah dengan komunitas yang benar. Tapi kalau kalian posisi sebagai pembuli, apakah ada orangnya di sini? Sepertinya tidak ada ya, wajah-wajahnya polos semua ya. Tapi kalau posisi kalian sebagai orang yang membuli, bertobatlah ya, nanti sama-sama kita cari Kak Roy biar didoakan. Oke? Bersyukur dan menerima keadaan yang Tuhan beri. Semakin kamu bersyukur, semakin Tuhan menambahkan apa yang tidak kamu punya sebelumnya. Posisi di mana saat saya jatuh cinta sama Tuhan, saya sadar bahwa carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat saya fokus sama omongan orang, saya nggak akan pernah maju. Saat saya fokus menghina diri saya sendiri, saya tidak bisa maju. Tapi pada saat saya bersyukur sama Tuhan, saya cari Tuhan, saya mencari kerajaannya, ternyata Tuhan menambahkan banyak hal yang sebelumnya tidak ada pada saya. Ya, anak-anak muda di sini, teman-teman semua, adik-adikku semuanya, kalian terlalu berharga di mata Tuhan. Kalian terlalu dahsyat dan ajaib di mata Tuhan. Kalau sampai detik ini kalian merasa kalian tidak berguna, kalau kalian sampai detik ini merasa tidak ada prestasi yang bisa aku capai, aku tidak dipandang orang dan sebagainya macamnya. Aku mau kasih tahu ke kalian, kalian harus jatuh cinta sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaannya. Apa yang kamu perlukan tanpa kamu minta, Tuhan akan menambahkannya itu kepadamu. Dengan kita bersyukur. Oke? Dan poinku yang terakhir, aku tidak lama. Berdamai dengan sesama. Kalau aku punya keberanian, kalau aku itu kalau aku pada saat aku diomongin seperti itu, dibully sama teman, kalau aku mau melawan, mungkin aku bisa gitu. Aku bisa mungkin dia bilang aku maaf, dia mungkin bilang aku babi, aku mungkin bisa bilangnya lebih parah dari itu. Tapi apa bedanya kita kalau kita melakukan hal yang sama seperti mereka? Aku mau kasih tahu ke kalian, pembalasan bukan bagian kita. Pembalasan bukan bagian kita. Bagianmu hanya mendoakannya. Bagianmu memperbaiki dirimu menjadi lebih baik. Sekali lagi aku bilang, pembalasan bukan bagianmu. Jangan pernah membalas orang yang membulimu. Jangan pernah membalas orang yang menghinamu. Itu bukan bagianmu. Kamu cukup mendoakan. Pada akhirnya semua orang akan berurusan dengan Tuhan kok. Itu urusannya dia sama Tuhan. Tuhan mau tetap memberkati mereka, itu bukan urusanmu. Tuhan mau tetap bikin mereka kaya raya, tetap bikin mereka terkenal, tetap bikin mereka popularitas, itu bukan bagianmu. Bagianmu memperbaiki dirimu. Kalau orang menghina kamu harus tahu, ya udah, aku akan jadi lebih baik. Ya, aku tidak tahu kelima temanku tadi yang ikut membuli aku. Manusiaku, dagingku tuh pengen sekali kayak ngomong, Tuhan, buat mereka lebih parah dari aku. Aku pengen ngomong kayak gitu. Tapi karena terlalu, gak tahu ya, kenapa Tuhan itu kayak buat aku terus jatuh cinta sama Tuhan. Sampai aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata kutukku buat mereka. Aku mau bilang sama kalian, pembalasan bukan bagianmu. Cukup kalau kalian ada yang merencanakan sesuatu untuk membalas orang yang menyakitimu, selesai. Itu bukan bagianmu. Terlalu capek kita ngurusin orang-orang seperti itu. Cukup dijauhkan, didoakan, dan ubah dirimu jadi lebih baik. Oke?
Sekali lagi bukan soal fisik, sekali lagi bukan soal bagaimana kamu diciptakan Tuhan dengan fisik seperti ini dan sebagainya, enggak. Ini banyak hal. Kalau sebelumnya kalian merasa kalian itu sangat useless, aku mau kasih tahu kalian, Tuhan ciptakan kamu begitu luar biasa. Tuhan ciptakan kamu useful. Bahkan Tuhan tempatkan kamu saat ini. Tuhan buat kamu ada di tempat ini. Karena Tuhan mau buat sesuatu yang berguna buat kita. Amin. You don't have to fix your body. It was never broken. Kamu gak perlu perbaiki tubuhmu. Dari awal gak pernah rusak kok. You just need to love God. Kamu cuma perlu jatuh cinta sama Tuhanmu. Yourself, mengasihi dirimu sendiri, menerima dirimu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri, menerima setiap kekurangan yang Tuhan kasih dalam dirimu. And people around you, kasihi sesamamu manusia. And teach your mind, ubah pola pikir kita, mindset kita, untuk menghargai diri kita. And say, I am very useful. Semua di sini boleh bareng-bareng sama aku ucapkan satu kata, satu kalimat yang sangat tebal itu. I am very useful. 2, 3. Sekali lagi lebih keras. Sekali lagi lebih keras. Tuhan Yesus memberkati.